daring ya selama COVID-19. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masih ruang lingkup ADC ya. Mari kita langsung saja ke materinya. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Tentang ADC ya. ADC itu apa? Analog Digital Converter. Kita pelajari lebih lanjut lagi tentang ADC. Bagaimana karakteristik ADC itu? Oke, ADC atau Analog Digital to Converter adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog atau sinyal kontinu menjadi sinyal digital. Ini bagian terpenting. Pertanyaannya, apa perbedaan sinyal analog dengan sinyal digital? Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombangnya. Adapun sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Ya. Jadi untuk sinyal digital itu sifatnya diskrit ya. Kalau datanya itu berarti 0 dan 1 ini 0 dan 1. Nah, adapun ini bentuk gelombang dari sinyal analognya seperti ini ya, membentuk sinus. Ada bukit, ada lembah. Adapun untuk sinyal digital bentuk gelombangnya seperti ini ya, gelombang kotak. Oke, kita lanjut. Proses ADC. Ya, proses ADC itu ada 4. Yang pertama proses sampling, yang kedua kuantisasi, yang ketiga encoding, yang keempat resolusi. Ya, jadi untuk proses ADC itu ada 4 tahapan ya, yang tadi para sebutkan. Lanjut. Yang pertama proses sampling. Sampling adalah proses seberapa sering proses pengambilan suatu nilai diskrit yang tadi 01 itu ya, yang tadi 01 dalam suatu data kontinu dalam satu titik waktu tertentu dengan periode yang tetap dengan satuan sampel per second. Lanjut. Contoh, misalnya suara manusia yang mempunyai komponen frekuensi dari sekitar 20 Hz sampai 4000 Hz. Maka berdasarkan teorema sampel Nyquist bahwa kita harus melakukan sampling sinyal sedikitnya pada frekuensi 8000 Hz untuk setiap detiknya. Ya. Yang kedua, proses kuantisasi adalah proses pengelompokan data diskrit. 0 berarti ini menandakan low, 1 menandakan high yang didapatkan pada proses pertama ke dalam kelompok-kelompok data ya. Jadi proses kuantisasi ini didapat dari proses yang pertama tadi sampling, kemudian dikelompok-kelompokkan pada kuantisasinya ya. Contoh untuk proses kuantisasi, misal kita mempunyai 2 bit data antara 0 dan 1 ya, maka berarti kita dapat mempresentasikan 4 level yang berbeda, yaitu dari 00 bisa menjadi 01, bisa menjadi 10, bisa menjadi 11. Ini ada 4 ya, ada 4 level, 00, 01, 10, dan 11.
Demikian pula halnya untuk data 3 bit, berarti kita dapat mempresentasikan 8 level yang berbeda. Dengan kata lain, kondisi data tersebut dapat dipresentasikan sebanyak 2 pangkat n levelnya ya. Jadi 8 level itu didapat dari mana? Dari 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 itu 8. Nggak percaya bisa dihitung ya. 2 kali 2 kali 2, maka hasilnya 8. Nah, 8 inilah disebut dengan level kuantisasinya. Oke, nanti kalau ada sesuatu yang belum dipahami bisa diulang-ulang lagi videonya. Mari kita lanjutkan. Oke, misal jika DC 8 bit, maka banyak level kuantisasi sinyal masukan dalam sistem digital dapat dilakukan adalah 2 pangkat 8. Berarti nilainya 250. Nah, 256 ya. Coba bisa dihitung 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Sebanyak 8 kali perkalian. Maka hasilnya 256. Nah, nilai 256 ini adalah nilai level kuantisasinya. Yang ketiga, proses encoding ya. Pengkodean data hasil kuantisasi dalam bentuk digital atau dalam bentuk biner. Misal kita menggunakan 8 bit. Ini untuk proses encoding ya, untuk proses encoding 8 bit. Untuk melakukan kuantisasi sebuah sinyal analog, yang mana level kuantisasi ditentukan oleh 8 bit dan setiap sinyal yang disampel adalah satu kuantisasi dari 256 level kuantisasi. Apabila sampel pertama, sampel nilai 1 dipetakan pada level 2, maka kuantisasinya 0,000000010 biner. Dan sampel yang kedua, sampel nilai 2 ya, dipetakan pada level 198, maka kuantisasinya adalah 110000110 biner. Oke, dari manakah nilai 110000110 biner itu? Ini didapat dari konversi nilai desimal ke dalam biner ya. Kalau ada ingat, ini materi kelas 10. Oke, harus jelaskan untuk cara konversinya ya. Oke, di sini ada nilai 198 tadi yang dipetakan ya, yang dipetakan pada nilai 198. 198 ini adalah nilai desimal, maka diubah ke dalam biner harus dibagi semua ya. 198 dibagi 2 itu 99 ya, 99 nggak ada sisa ya, habis berarti 0. 99 dibagi 2 itu 49 ya, karena 49 dikali 2 itu 498 ya. 49 kali 2 itu 98, sisa 1 ya di sini ya, sisa 1. Kemudian 49 dibagi 2. 24 sisa 1. Kemudian 24 dibagi 2. 12 ya, habis nggak ada sisa ya, berarti 0. Kemudian 12 dibagi 2 sampai dengan selesai ya, semuanya sampai ke bawah ya. 1 dibagi 2 sisa 1 di sini. Maka kuantisasinya didapat 1100 11 0 biner ya. Proses yang terakhir, resolusi ADC. Ini untuk menentukan ketelitian nilai hasil konversi ADC. Sebagai contoh, ADC 8 bit akan memiliki output 8 bit data digital. Ini berarti sinyal input dapat dinyatakan dalam 255 atau 2 pangkat n dikurangi 1 nilai diskripnya ya. Tadi kan kalau 2 pangkat 8 itu kan 256 ya. Nah, kalau di proses yang terakhir ini di resolusi menggunakan rumus 2 pangkat n dikurangi 1. Jadi 256 dikurangi 1, maka hasilnya 255 ya, nilai 255 yang ini. Misal, jika sebuah tegangan referensi sebesar 5 volt, tegangan input 3 volt, rasio input terhadap referensi itu 60% ya. 60% ini
nilai ketentuan. Tentukan tegangan sinyal digital yang dihasilkan jika menggunakan ADC 8 bit. Oke. Pembahasan yang tadi. Sampelnya berapa? Sampelnya sama dengan rasio input dikali max bit sampelnya. Rasio inputnya 60% ya, dikali 255 yang tadi 2 pangkat 8 dikurangi 1 ya, dari rumus 2 pangkat n dikurangi 1, maka 60% dikali 255 hasilnya 153. Ini desimalnya. Sinyal tegangan digitalnya berapa? Rumusnya sampel dibagi maksimal data dikali tegangan referensi. Sampelnya berapa? Tadi sudah didapat ya. Sampelnya 153 ya, yang ini. Max datanya berapa? 255 ya. Hasil perhitungan dari 2 pangkat 8 dikurangi 1, maka 255 dikali 5 volt. Hasilnya 3 volt. Lanjut. Oke, selanjutnya ke tahap step size ADC ya. Step size itu perubahan nilai terkecil yang dapat dirasakan atau dibedakan oleh ADC. Dengan akurasi absolut ditetapkan kurang lebih 2 LSB. Step size didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Untuk step size itu rumusnya sama dengan Vref dibagi 2 pangkat B ya, atau 2 pangkat N yang tadi itu sama saja. VRH dikurang VRL dibagi 2 pangkat B. VRH di sini ada keterangannya ya. Untuk VRH itu adalah tegangan referensi high ADC-nya. Kalau VRL berarti low ADC-nya. Untuk B ada jumlah bit yang tersedia untuk dikonversi yang tadi nilai berpangkat ya. Contohnya, jika suatu tegangan referensi dari Atmega 32 adalah 5 volt DC dan tersedia resolusi 10 bit. Untuk konversi, berapakah akurasi absolutnya? Oke. Diketahui jumlah bitnya itu berapa? 10 bit ya. Kalau 10 bit itu berarti 2 pangkat 10 ya. 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 itu berapa? Hasilnya 1024. 2 pangkat 10 itu 1024. Tegangan referensi 5 volt. Kita ubah ke dalam milivolt, maka nilainya menjadi 5000 milivolt. Kenapa ini harus dikonversikan? Karena nanti nilainya itu hasilnya dari step size tidak pas, ada nilai lebihnya. Oke. Kita masukkan ke dalam rumus. Step size sama dengan Vref dibagi 2 pangkat B. 5000 dibagi 2 pangkat 10 ya. B-nya itu 10. Maka 5000 dibagi 10 24. Hasilnya 4,88 milivolt. Nah, ini perlunya kita mengubah dari volt ke mili ya. Ada nilai lebihnya 0,88. Maka akurasi absolut yang ditetapkan ya dari plus minus 2 LSB itu 9,76 milivolt. Ini hasil kali dari 4,88 dikali 2 ya. Hasilnya 9,76 milivolt. Tuh. Bagaimana untuk menentukan hasil konversi ADC atau keluaran ADC? Rumusnya ADC sama dengan tegangan sinyal dibagi tegangan referensi dikali 1024 kalau resolusinya 10 bit ya. Kalau resolusinya 8 bit ya bisa pakai 256. ADC di sini hasil konversi sinyal analog ya ke dalam bentuk digitalnya. Sinyalnya itu dikirim oleh sensor ke microcontroller. Ya, biasanya dari outputan sensor atau dari outputan potensiometer bisa dibuat sebagai sensor bisa ya. Untuk Vref-nya tegangan referensi dari sistem ADC. Kalau kita menggunakan Arduino berarti tegangan referensinya itu biasanya 5 volt ya. Bisa 5 volt. Lanjut. Misal
Jika digunakan resolusi dan tegangan referensi internal, VREF sebesar 2,56 volt. Dengan sinyal masukan analog 2,5 volt. Berapa sinyal digital yang akan diberikan untuk resolusi 8 bit? Nah, ini 8 bit. Awas, hati-hati ya. Dan kemungkinan kode digital diberikan bila akurasi kurang lebih 2 LSB. Ya. Awas, ini 8 bit, catatan 8 bit. Keluaran digitalnya berapa tadi ya? Kita masukkan 2,5 dibagi 2,56. Jadi 2,5 dibagi 2,56 dikali 256. Karena 2 pangkat 8 ya. Kita pakai resolusi 8 bit. Maka hasilnya 0,98 dikali 256. Maka hasilnya itu 251. Ya, 251. Atau sama dengan FB heksa. 251-nya ini bilangan desimal diubah ke dalam heksa yaitu FB. Karena akurasi ADC itu kurang lebih 2 LSB, maka kemungkinan kode digitalnya dari FBH ini ya atau FB heksa ini menjadi F9 heksa, FA heksa dan FC heksa, FD heksa. Kalau 9FH dan FA heksa itu nilai yang kurang dari FB-nya ya. Kalau FC heksa, FD heksa nilai yang lebih dari FB-nya. 251 ya, ini cara konversinya yang tadi. 251 nilai desimal 251 dibagi 16 ya, maka hasilnya berapa? Sisanya 11 ya, maka di sini ditulis B. 251 dibagi 16 hasilnya 240. Kemudian 240 dibagi 2 ya, maka ini hasilnya. B itu diambil kalau pada bilangan heksa itu A itu 10, kalau hasilnya sisanya 10 itu berarti A ya. Kalau sisanya 11 berarti B, kalau sisanya 12 berarti C, 13D, 14E sampai 15F. Nah, yang tadi ini FB heksa ya. Ini cara mengubahnya. Akurasinya dari FBH itu yaitu tadi ya, F9, FA, FC, FD ya. Dari mana nilai ini didapat? Kita ubah dulu. Nah, kalau kita mau mencari nilai ini, kita ubah dulu nilai FB heksa ini ya, FB heksa ke dalam biner. Contoh, untuk FB heksa kita binernya nanti akan seperti ini ya. 1111 1011. Oke. Ini bit 0, bit 0, bit 1, bit 2, bit 3. Kita hitung dulu yang F ini ya, F ini ya, FB heksa yang F-nya. F itu nilai binernya 1111. Dari mana nilai 11? Kalian perhatikan dari sini. Ya. Ini bit ke 0. Kalau bit ke 0 ini nilainya 1, berarti ada nilai 2 yang berpangkat 0. Hitungan pangkatnya mulai dari pangkat 0 ya. 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian sini ya, bit ke 1. Tadi bit ke 0, sekarang bit ke 1. Bit ke 1 2 pangkat 1 berarti 2 ya. Oke, 2 pangkat 0 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2, berarti 2 ditambah 1 hasilnya 3. Nah sekarang ke bit kedua. Bit kedua itu nilainya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu nilainya 4. Berarti udah kelihatan ya. 1 ditambah 2 ditambah 4 nilainya 7. Nah sekarang bit ke 3 yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 8 ya. Jadi 7 ditambah 8 maka hasilnya 15. Kalau 15 itu sama dengan F. Nah ini. Kemudian dari FB tadi B-nya di mana? Dari mana kita dapatkan? Kita ubah lagi ya dalam biner. Ini bit ke 0. Bit ke 0 itu nilainya 1.
berarti ada nilai 2 berpangkat, yaitu 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu nilainya 1. Ya, ingat-ingat 2 pangkat 0 nilainya 1. Kemudian bit ke 1, berarti 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu 2. 2 ditambah 1 yang tadi 2 pangkat 0. 2 tambah 1 3. Kemudian di bit ke 2. Bit kedua ini nilainya 0, berarti tidak ada nilai 2 yang berpangkat. Berarti hasilnya 0 ya, hasilnya 0. Di bit ketiganya berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8 ya. 8 ditambah tadi 3 yang tadi itu. Berarti 11. 11 itu B ya. Oke. Kita lanjut. Contoh, diketahui sebuah DC 10 bit. Nah, ini 10 bit. Hati-hati. Dengan VREF-nya 2,56 volt. Tentukan keluaran digital ADC jika diberikan tegangan analog. Jika V analognya itu 1,4 volt. Jika akurasi ADC-nya kurang lebih 2 dB. Tentukan kode digital lain yang mungkin dibangkitkan oleh ADC tersebut. Oke. Keluaran digitalnya rumusnya ya, FI dibagi VREF dikali 1024. Kenapa kita 1024? Karena resolusinya 10 bit. FI-nya 1,4 volt dibagi VREF-nya 2,56 volt dikali 1024. Maka hasilnya 0,55 dikali 1024 563. Nah, 563 ini nilai desimal. Maka dikonversikan ke dalam biner itu nilainya ya, 563 diubah ke dalam biner, hasilnya 1000110011 biner, diubah ke dalam heksa 233 heksa. Karena akurasi ADC itu plus minusnya itu 2 LSB, maka kemungkinan kode digital yang dihasilkan bisa menjadi dari 233 heksa. Kalau minusnya berarti mulai dari 232, dari 33 ini 232, dari 232 turun lagi 231 untuk minusnya. Untuk maksnya ya, untuk maksnya dari 233 234 menjadi 235. Oke, lanjut. Oke, mungkin itu saja presentasi kita kali ini. Nanti pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas lebih lanjut tentang praktek pengukuran ADC-nya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang perlu para sampaikan untuk materi pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Semangat dari